Tutupnya toko buku Gunung Agung menjadi gambaran nyata keadaan industri buku di Indonesia. Toko buku yang sudah berdiri selama 70 tahun ini mengaku tidak mampu menanggung kerugian akibat dari penjualan buku yang tidak sebanding dengan biaya operasional. Hal yang sama juga terjadi pada toko buku seperti Books and Beyond, Togamas, dan Kinokuniya. Kegagalan toko buku untuk bertahan tidak terlepas dari pengaruh teknologi yang mengubah kebiasaan pembaca. Salah satunya dengan kehadiran buku digital yang semakin populer di kalangan masyarakat. Pada 2017, jumlah buku elektronik mencapai 4% dari total keseluruhan penjualan buku di Indonesia. Angka tersebut naik drastis menjadi 20% di tahun 2018. Di tahun 2019, penjualan buku digital sudah mencapai 18%. Walau posisi buku digital belum dapat sepenuhnya menggantikan buku cetak karena masih bergantung pada akses internet dan perangkat yang mendukung, hal ini tidak menyurutkan pertumbuhan platform buku digital yang justru berkembang dengan pesat pada beberapa tahun terakhir, seperti adanya Google Playbook, Kindle, dan Gramedia Digital. Buku digital menawarkan berbagai kelebihan yang menjadi daya tarik bagi para pembaca. Dengan adanya digitalisasi buku, pembaca cukup menggunakan satu perangkat untuk mengakses puluhan sampai ratusan judul buku dari mancanegara dimanapun dan kapan saja. Harganya pun jauh lebih terjangkau dibandingkan membeli buku cetak karena produksi buku digital tidak membutuhkan kertas dan biaya distribusi. Aku sekarang lagi mencoba beralih ke digital karena aku merasa kayak selama ini aku baca fisik. Aku merasa kayak di fisik itu sebenarnya jauh lebih capek dan lebih susah untuk bawa bukunya ya karena kan tebel dan kayak nggak efisien. Dan aku mencoba kayak baca digital tuh sebenarnya nggak seburuk itu gitu, walau memang aksesnya memang masih agak susah ya, karena kan kebanyakan berbayar. Cuma ya akhirnya sekarang aku mencoba untuk membaca digital dan ya works juga gitu ternyata. Menurut aku itu sebuah hal yang bagus sih, karena kita nggak bisa bertahan terus di buku fisik. Karena buku fisik sekarang kita udah tahu harganya mahal banget. Dan sebenarnya itu wasting paper banget gitu loh untuk kita yang cuma sekali baca. Selain masyarakat, dampak dari digitalisasi ini juga dirasakan langsung oleh dunia penerbitan. Pihak penerbit dituntut untuk menjual buku dengan harga yang terjangkau dengan biaya yang tidak murah. Sedangkan peminat buku fisik kalah dengan lahirnya buku-buku digital. Bisnis penerbitan juga harus berhadapan dengan pengaruh internet yang berdampak terhadap minat baca. Masyarakat sekarang lebih tertarik pada konten-konten yang beredar di media sosial dibandingkan membaca buku. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mempromosikan buku itu semasif mungkin dengan era yang kemudian orang itu sudah lari ke gadget. Artinya gadget itu larinya ke sosial media. Udah nggak tahan dengan baca teks buku-buku yang tebel-tebel. Bahkan nyarinya yang simple-simple. Kalau ada komik, gue baca komiknya aja deh. Kalau kemudian ada yang sifatnya disuruh, misalnya mahasiswa ini kuliah, mahasiswa mungkin lebih memilih dosen, dengerin dosen lewat podcast atau lewat YouTube daripada harus datang di kelas, baca bukunya, baca materi kuliahnya. Itu mungkin lebih. Jadi tantangannya memang penerbit sekarang adalah bagaimana mempromosikan buku itu secara masif di tengah gempuran berbagai macam arus teknologi sosial media. Itu tantangannya. Wakil Ketua Umum Bidang Riset dan Transformasi Perbukuan Ikatan Penerbit Indonesia menyebut tren digitalisasi tidak akan mengancam industri buku selama pihak penerbit mampu menghasilkan konten yang sesuai dengan perkembangan teknologi. IKP juga memang perlu menyiapkan mindset kepada teman-teman penerbit bahwa perkembangan industri penerbitan ke depan itu ya sebagaimana industri konten, begitu ya. Konten itu bisa berbentuk dalam berbagai macam rupa, begitu ya. Apalagi dengan teknologi yang sangat berkembang saat ini, memungkinkan konten-konten itu
berbentuk dalam yang tadi e-book, audiobook, begitu ya, audio visual, karena apalagi sekarang sudah ada perkembangan AI, begitu ya. Buku bukan lagi jendela dunia. Fungsi buku sebagai sumber pengetahuan tunggal bisa diambil alih oleh internet. Namun, pengalaman dan sensasi dalam membaca buku tidak bisa tergantikan. Kini, masa depan buku bergantung pada bagaimana industri buku mengikuti perubahan tanpa menghilangkan makna dari buku itu sendiri. Dari Bandung, Jawa Barat, Livia Unpad TV melaporkan. Program ini dipersembahkan oleh